Nah ya, manjo orang mau ibadah sekolah minggu. Nah ya, manjo. Apa? Mau pi sekolah minggu? Nay, siap Jo, mau ibadah dang. Apa? Ibadah sekolah minggu main juga tuh sudah Jo. Siap Jo, orang mau dengar firman Tuhan. Main Jo. Orang mau dengar tentang Tuhan pesayang pat orang. Siap Jo. Bagaimana? Jo. Ayo Nay, siap Jo. Aduh. Orang mau ibadah. Siap Jo. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Nah, torang baku dapat lagi Kang di hari Minggu ini, torang mau beribadah sama-sama. Mar sebelum torang beribadah sama-sama, Ibu mau tanya dulu, so siap mau ibadah? So siap itu Alkitab? Oke, mantap sekali, pasti semua so siap Kang. Dan Ibu mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Ya, puji Tuhan. Karena torang tahu bahwa torang pe Tuhan yang luar biasa pasti selalu ada sama-sama dengan torang. Dan saat ini torang semua mulai torang pe ibadah sama-sama. Ibu minta semuanya untuk berdiri. Torang mau puji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah anak-anak, tadi itu orang so puji Tuhan. Dan saat ini orang semua berdoa bersama-sama. Nah sebelum orang berdoa, mari semuanya dalam sikap doa. Duduk yang manis, orang mau berdoa. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus yang pambae, makasih banyak Tuhan untuk saat ini. Orang bersyukur bersama-sama karena orang boleh sama-sama lagi Tuhan dalam ibadah sekolah minggu, anak-anak, genin kanaan uling dano. Makasih banyak Tuhan Yesus. Makasih banyak untuk kesempatan saat ini, torang boleh sama-sama, mau beribadah sama-sama. Dan torang minta Tuhan, tolong akang Tuhan Yesus, pimpin akang ibadah ini supaya boleh berjalan dengan baik. Dan torang mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Tapi juga Tuhan, sebentar torang mau dengar firman Tuhan. Torang minta Tuhan pe kuasa kiranya ada pada orang semua Tuhan. Tuhan bukakan torang pe pikiran supaya torang boleh dengar firman Tuhan. Dan torang minta Tuhan kasih akan Tuhan pe roh pa Enci Lian yang nantinya akan kasih tahu firman Tuhan. Tuhan pimpin pa dia supaya dia juga boleh kasih tahu Tuhan pe firman dengan kata-kata-Mu. Makasih banyak Tuhan, torang mau serahkan torang pe ibadah saat ini hanya di dalam nama-Mu. Ini torang pe doa, dalam nama Yesus Kristus torang su berdoa. Amin. Dan sekarang torang mau dengar firman Tuhan. Mari sebelum torang mau dengar firman Tuhan, torang mau menyanyi dulu. Torang mau puji Tuhan. Torang mau puji Tuhan dengan menyanyi lagu It's About Love. Tapi sebelumnya semuanya diundang untuk berdiri. Torang mau puji Tuhan sama-sama.
It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, anak-anak, kembali lagi kita mendengar cerita tentang bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Ada yang masih ingat cerita minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kakak Elsie? Ayo, siapa yang ingat? Oh, yang di sebelah sana masih ingat. Cerita tentang, betul sekali, cerita tentang Sakeus yang mencari Tuhan. Dalam kisah Sakeus mencari Tuhan, Tuhan mengubah Sakeus dari pribadi yang tidak baik menjadi lebih baik. Sakeus akhirnya bertobat. Nah, dalam kisah Sakeus, orang bisa lihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa mengubah pribadi kita. Kira-kira Tuhan bisa buat apa lagi ya? Betul sekali, Tuhan kita bisa buat lebih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menolong orang yang bersandar kepadanya. Nah, adik-adik, sebelum orang mau dengar cerita Alkitab, orang baca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 6. Bagi adik-adik yang siap dengan Alkitab, orang baca bersama-sama Filipi 4 ayat 6. Ibu baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Adik-adik, ada satu Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Raja Hizkia, dia adalah raja yang sangat setia kepada Tuhan Allah. Ia adalah raja yang selalu menyenangkan hati Tuhan Allah, sama seperti Raja Daud leluhurnya. Adik-adik tahu, Raja Hizkia ini dia tidak suka dengan patung-patung dewa pemujaan dari orang-orang Israel. Dia menghancurkan juga ular perunggu yang disebut dengan Nehustan pada waktu itu karena orang Israel menyembah, menyalahkan dupa-dupa dan itu sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Raja Hizkia ini selalu patuh apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Sehingga Tuhan Allah selalu menolong Raja Hizkia. Dan apapun yang dilakukan oleh Raja Hizkia selalu dibuatnya berhasil. Di antara semua Raja Yehuda, adik-adik tahu
yang tidak ada yang seperti Raja Hizkia, baik sebelum maupun sesudah pemerintahan Raja Hizkia. Satu kali Raja Hizkia melawan Raja Asyur dan pasukannya. Tapi Raja Hizkia ini sangat takut dan khawatir. Kira-kira siapa Raja Hizkia takut, adik-adik? Padahal kan Raja Hizkia ini selalu ditolong oleh Tuhan. Kenapa Raja Hizkia takut dan khawatir? Ternyata pasukan dari Raja Hizkia tidak sebanyak dari pasukan Raja Asyur. Satu kali Raja Hizkia melawan Raja Asyur dan pasukannya. Tapi adik-adik, Raja Hizkia sadar bahwa pasukan yang ia miliki tidak lebih banyak dari pasukan Raja Asyur. Raja Hizkia sangat khawatir dan sangat takut untuk melawan Raja Asyur dan pasukannya. Namun Raja Hizkia nyanda kehilangan pengharapan, adik-adik. Raja Hizkia percaya bahwa ia punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong dia dan memberikan dia kekuatan, karena Tuhan yang ia sembah selalu ada ketika ia meminta pertolongan. Tuhan kekuatan lebih besar dari kekuatan apapun di bumi ini, adik-adik. Termasuk juga kekuatan dari Raja Asyur dan DP pasukan. Nah adik-adik, Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Raja Hizkia pakai kain kabung. Ia berdoa sungguh-sungguh, minta ampun pada Tuhan atas semua kesalahan yang ia lakukan, dan ia juga meminta Nabi Yesaya untuk membantu mendoakan Raja Hizkia dalam mengatasi permasalahan yang ia alami. Adik-adik, Raja Hizkia berharap ada pertolongan Tuhan dan Tuhan akan melihat ketika Raja Asyur dan pasukannya menghina dan menghujat Tuhan Allah yang ia sembah. Raja Hizkia dalam kemarahannya, dalam kelemahannya, dan dalam kekhawatirannya, ia minta sungguh-sungguh pada Tuhan untuk Tuhan boleh tolong pada dia melawan Raja Asyur dan pasukannya. Nah adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap orang yang bermohon dan berseru kepadanya. Sama seperti Raja Hizkia yang selalu bermohon dan meminta pertolongan Tuhan, pastilah Tuhan memperhatikannya. Akhirnya Hizkia mendapat jawaban dari Nabi Yesaya, dan Hizkia percaya jawaban yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya benar-benar pasti akan terjadi. Dan itu menimbulkan kemarahan dari pihak Asyur. Raja Asyur dengan kesombongannya menganggap bahwa Raja Hizkia tidak akan pernah dapat pertolongan dari Tuhan Allah. Tapi adik-adik, ternyata Raja Asyur salah. Sementara Raja Asyur menghujat Allah Israel dengan DP kesombongan, tangan Tuhan Allah mulai bekerja atas mereka. Sekali lagi Raja Hizkia, adik-adik, menunjukkan sikap yang tepat dengan menyerahkan segala kekhawatiran, kelemahannya kepada Tuhan. Waktu Raja Hizkia terima tuh surat dari Raja Asyur, dia bentangkan tuh surat di muka Pak Tuhan, kong dia serahkan, dia bilang, Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak atas mereka. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang bertindak atas hujatan mereka. Nah, adik-adik, sampai di sini Ibu mau tanya dulu. Siapa yang mau suka sama seperti Raja Hizkia yang taat kepada Tuhan? Ayo angkat tangan adik-adik yang di rumah. Wah, ternyata semua mau suka sama dengan Raja Hizkia. Adik-adik, Raja Hizkia sekalipun dia taat pada Tuhan Allah,
tapi dia nyandak bebas dari yang namanya kesulitan dan masalah. Sama no seperti torang sekarang juga yang kalau keluar rumah torang mesti pakai masker sekalipun nyandak nyaman. Torang mesti sekolah dari rumah, torang banyak melakukan aktivitas dari rumah. Sangat tidak nyaman, bahkan torang juga mulai bosan ketika terlalu lama di rumah. Tapi adik-adik, mari torang sama dengan Raja Hizkia, torang teladani Raja Hizkia yang selalu datang pa Tuhan. Torang minta pa Tuhan lewat doa. Torang percaya bahwa ketika torang berdoa, Tuhan akan mendengar setiap orang yang berseru kepadanya. Ketika torang dalam keadaan lemah, mungkin ada adik-adik di rumah yang saat ini sedang terganggu kesehatan, sedang dalam keadaan fisik yang lemah. Mari adik-adik torang lewat doa, torang minta pa Tuhan, karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan di dalam dia. Adik-adik, Tuhan juga selalu mendengar seruan setiap orang yang berseru kepadanya. Asal torang datang dan minta kepada Tuhan lewat doa. Adik-adik mesti tahu, dalam keterbatasan dan torang pe kelemahan, Tuhan selalu bertindak. Tuhan selalu menyatakan kuasanya. Karena torang pe Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang selalu ada ketika torang butuh. Selalu ada ketika torang mencari dia. Torang terus berharap dan percaya kepadanya. Karena kalau torang terus meminta dan berharap kepadanya, Tuhan akan selalu mendengar setiap orang yang bersandar kepadanya. Jadi adik-adik, melalui cerita Alkitab kita hari ini, torang belajar bagaimana Tuhan menolong orang yang berharap kepadanya, sama seperti dalam cerita tadi. Tuhan menolong Raja Hizkia yang sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan. Tuhan dengar bagaimana Hizkia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar setiap orang yang meminta kekuatan di dalam dia. Nah, adik-adik, sampai di sini torang pe cerita Alkitab, dan torang melanjut dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Anak-anak, tadi tuh torang sudah dengar cerita. Dan saat ini torang mau doa sama-sama. Sebelum torang mau berdoa, torang mau menyanyi dulu. Torang menyanyi, Tuhan dengar doaku. Sekarang torang mau berdoa sama-sama, semuanya dalam sikap doa. Mari torang berdoa. Tuhan, Bapa yang baik sekali, saat ini torang datang lagi Pak Tuhan yang luar biasa. Torang bilang makasih banyak Tuhan. Tuhan so pimpin torang pe ibadah saat ini.
Makasih banyak Tuhan, torang so memuji, membesarkan namamu dalam peribadatan ini. Dan Tuhan, tadi Tuhan so pimpin patorang, Tuhan so kasih ingat patorang lewat firman Tuhan. Tuhan seingat bahwa Tuhan itu ada selalu sama-sama dengan torang. Bahkan Tuhan mau menolong orang-orang yang selalu berharap Pak Tuhan. Tuhan tolong akang torang semua, tolong akang anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bahkan semua torang, supaya torang selalu berharap Pak Tuhan. Torang datang Pak Tuhan, dan torang yakin Tuhan, cuma di dalam Tuhan torang boleh dapat kekuatan, torang boleh dibimbing dan selalu dituntun dalam torang hidup. Makasih banyak Tuhan. Torang bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan selalu sama-sama dengan torang. Bahkan Tuhan di saat ini, di saat torang mengada keadaan yang susah, Tuhan yang tidak pernah kasih tinggal Pak torang. Bahkan torang boleh beribadah sama-sama. Karena itu Tuhan Yesus, mari Tuhan memberkati torang semua. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Berkati dorang dalam dorang pe kehidupan, dorang pe pertumbuhan iman. Tuhan selalu berkati pada dorang. Buatlah anak-anak semakin bagantong pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam dorang pe hidup. Tuhan tolong deh dorang pe orang tua, oma opa, dan semua dorang pe saudara. Makasih banyak Tuhan Yesus. Dan saat ini le, torang bersyukur karena Tuhan sama-sama le dengan torang pe Encik Lian yang so bawakan firman tadi. Tuhan berkati le Encik Lian berlimpah-limpah. Makasih banyak Tuhan. Torang mau serahkan seluruh torang pe hidup cuma dalam tangan-Mu. Dan torang yakin Tuhan, torang pe kehidupan ke depan ada terus sama-sama dengan Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini torang pe doa. Dalam nama Tuhan Yesus torang so berdoa. Amin. Nah anak-anak, saat ini torang semua tutup torang pe ibadah. Torang mau menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Semuanya diundang untuk berdiri, torang menyanyi sama-sama. Menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah anak-anak, sekarang torang pe ibadah sekolah minggu so selesai. Dan Ibu harap semuanya jangan lupa ayat hafalan dihafalkan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Dan torang akan baku dapa lagi minggu depan. Shalom.